Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farouk Ferry dengan NIM IP 025057. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari hasil review artikel yang pada kali ini em, menjadikan sebuah judul artikel baru, yaitu pengembangan material titanium untuk penggunaan implan gigi, tinjau struktur pori, paduan beta titanium, dan modifikasi permukaan. Kita langsung saja ke pendahuluan. Satu pendahuluan, kehilangan gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh seseorang dan pada umumnya banyak juga dari kalangan lansia, di mana kehilangan gigi dapat memengaruhi fungsi mengunyah dan estetika gigi seseorang. Salah satu metode yang sudah banyak digunakan untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan penggunaan implan gigi. Implan gigi sendiri adalah prosedur penanaman akar gigi buatan yang berbentuk seperti baut pada rahang sehingga dapat mendukung pemasangan gigi palsu secara permanen. Material yang digunakan untuk pembuatan implan gigi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu di antara lain ada biokompatibilitas yang tinggi, dan korosi terhadap cairan tubuh, serta mampu menahan beban tubuhnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Salah satu material yang paling banyak digunakan untuk penggunaan implan gigi adalah titanium dan paduannya. Titanium dikenal karena kemampuannya yang bisa untuk berikatan langsung dengan jaringan tulang melalui proses yang kita kenal sebagai osseointegration. Meskipun titanium dibilang memiliki banyak keunggulan, penggunaan titanium konvensional tidak terlepas dari kekurangannya, seperti titanium murni konvensional komersial atau paduan Ti6Al4V masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Salah satu masalah utamanya adalah perbedaan modulus elastisitas antara titanium dan tulang alami. Titanium sendiri memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi dibandingkan tulang, sehingga dapat menyebabkan stress shielding. Stress shielding adalah kondisi di mana sebagian besar beban mekanik ditanggung oleh implan, sehingga tulang di sekitarnya mengalami penurunan kepadatan. Selain itu, permukaan titanium secara alami bersifat bionet, sehingga interaksi biologis masih dapat ditingkatkan melalui berbagai metode modifikasi permukaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan implan gigi berbasis titanium dengan melakukan pelemahan struktur pori, paduan beta titanium, dan modifikasi permukaan menjadi strategi untuk meningkatkan bioaktivitas material. Tiga penelitian yang ditinjau dalam artikel ini meliputi: satu, pengembangan struktur pori pada implan titanium; dua, penggunaan paduan titanium baru seperti beta titanium; tiga, modifikasi permukaan implan untuk meningkatkan bioaktivitas. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap tiga penelitian yang mewakili ketiga pendekatan tersebut dalam pengembangan implan gigi berbasis titanium. Dua, metodologi kajian. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur review dengan menganalisis tiga artikel ilmiah yang membahas penggunaan titanium dalam implan gigi. Parameter yang dianalisis meliputi modulus elastisitas, sebaran tegangan, tipe struktur sel, komposisi paduan, permukaan implan, serta osseointegration. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi hubungan antar parameter dan performa biologis. Tiga, hasil dan pembahasan. 3.1, titanium sebagai material implan gigi. Titanium adalah sejenis logam yang memiliki sifat reaktif yang cukup tinggi karena secara pasif telah siap untuk membentuk lapisan pelindung oksida yang menjadikan titanium tahan terhadap korosi. Selain itu, titanium juga memiliki densitas yang relatif rendah dibandingkan logam lainnya, serta memiliki kekuatan mekanik yang cukup tinggi, sehingga cocok digunakan sebagai material implan yang harus menahan beban mekanik dalam jangka waktu yang cukup lama. Keunggulan lain dari material titanium ini adalah kemampuannya untuk berintegrasi dengan jaringan tulang melalui proses osseointegration. Namun, titanium juga memiliki keterbatasan, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya modulus elastisitas titanium relatif lebih tinggi dibandingkan tulang manusia. Modulus elastisitas tulang berkisar antara 10 sampai 30 GPa, sedangkan modulus elastisitasnya titanium berada di sekitar 110 GPa. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan persebaran tegangan yang tidak merata pada sistem implan sampai tulang. 3.2, desain struktur pori gradient pada implan gigi. Salah satu metode yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan stress shielding adalah dengan merangsang implan titanium yang memiliki struktur pori. Struktur berpori memungkinkan modulus elastisitas yang lebih rendah sehingga lebih mendekati sifat mekanik tulang. Penelitian mengenai desain struktur pori gradient menunjukkan bahwa variasi porositas pada implan dapat mempengaruhi sebaran tegangan serta kekuatan mekanik material. Dalam penelitian tersebut digunakan beberapa tipe struktur sel seperti diamond cell, BCC, VCC, serta Gabin cell. Struktur pori
ini dibuat dengan menggunakan teknologi manufaktur aditif seperti selective laser melting (SLM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implan dengan struktur perigradien mampu memberikan sebaran tegangan yang lebih merata pada tulang di sekitarnya serta mengurangi risiko stress healing. Selain itu, struktur pori juga dapat meningkatkan pertumbuhan jaringan tulang ke dalam implan, sehingga meningkatkan stabilitas implan dalam jangka waktu yang lama. 3.3. Pengembangan paduan beta titanium. Penelitian lain yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implan gigi adalah dengan melalui pengembangan paduan titanium baru yang memiliki sifat mekanik lebih sesuai dengan tulang. Setelah dilakukan banyak penelitian terkait jenis paduan titanium yang memiliki karakteristik seperti itu adalah beta titanium alloys. Karena beta titanium alloys memiliki struktur kubus BCC, paduan titanium menunjukkan sifat mekanik yang unik, terutama dalam meningkatkan fleksibilitas dan kekuatannya. Modulus elastisitas paduan beta titanium berkurang secara signifikan dari biasanya yang berkisar 50-80 cpa, kali ini lebih mendekati modulus tulang alami, yaitu 10-30 cpa, dibandingkan titanium konvensional. Modulus yang lebih rendah ini membantu meminimalkan ketidaksesuaian mekanis antara tulang dan implan, sehingga dapat menurunkan risiko stress healing. Selain modulus elastisitas yang lebih rendah, beta titanium alloys menawarkan kekuatan yang lebih tinggi dan ketahanan korosi yang lebih unggul. Peningkatan ketahanan ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan unsur-unsur penstabil beta yang biokompatibel seperti niobium, tantalum, dan molybdenum. 3.4. Modifikasi permukaan titanium implant. Selain dengan mengubah struktur dan komposisi material, peningkatan kinerja implan gigi juga dapat dicapai melalui perubahan pada permukaan. Permukaan titanium yang telah dimodifikasi mampu memperbaiki interaksi antara implan dan jaringan tulang. Salah satu metode modifikasi permukaan yang banyak digunakan adalah plasma surface treatment. Metode ini dapat meningkatkan energi permukaan material serta menghilangkan kontaminasi organik yang terdapat pada permukaan titanium. Permukaan yang memiliki energi lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan adhesi protein dan zat tulang, sehingga mempercepat proses osteointegration. Selain itu, modifikasi permukaan juga dapat meningkatkan sifat hidrofilik material yang berperan penting dalam proses interaksi biologis. 4. Keterbatasan penelitian. Beberapa keterbatasan yang ditemukan dari ketiga penelitian antara lain: satu, penelitian masih berfokus pada satu pendekatan pengembangan material secara terpisah. Dua, penelitian mengenai integrasi antara desain struktur pori dan dengan paduan beta titanium masih sangat terbatas, padahal kombinasi kedua hal tersebut berpotensi menghasilkan implan dengan sifat mekanik yang lebih optimal. Tiga, penelitian masih berada pada tahap simulasi atau uji lab, sehingga diperlukan penelitian lanjutan berupa uji in vivo untuk memastikan keamanan dan efektivitas implan. 5. Kesimpulan. Titanium dan batuannya merupakan material yang digunakan dalam penggunaan implan gigi karena memiliki biokompatibilitas yang tinggi dan korosi serta memiliki kekuatan mekanik yang cukup baik. Berdasarkan kajian terhadap 3 artikel yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pengembangan implan gigi berbasis titanium dilakukan melalui beberapa metode, yaitu desain struktur pori gradient, pengembangan paduan beta titanium, serta modifikasi permukaan implan. Desain struktur pori gradient mampu meningkatkan sebaran tegangan serta mengurangi risiko stress yielding. Penggunaan paduan beta titanium menawarkan kekuatan yang lebih baik dan tahan korosi, serta modulus elastisitasnya yang mendekati tulang alami ini membantu meminimalkan ketidaksesuaian mekanis antara tulang dan implan. Sementara modifikasi permukaan titanium mampu mempercepat proses osteointegration dengan meningkatkan energi permukaan dan adhesi sel tulang. Daftar pustaka lampiran. Baik, mungkin cukup sekian dari tugas hasil review artikel yang telah saya buat. Selebihnya, jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun tulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.